Pendahuluan. Setiap manusia pasti pernah mengalami persoalan kehidupan agama, sehingga manusia tidak bisa lari dari identitasnya. Identitas kehidupan agama adalah spiritualitas, yakni iman kepercayaan umat Kristen yang mendorong untuk mewujudkan motivasi-motivasi dan mendorong manusia untuk mewujudkan praktek keagamaan. Gereja adalah pengantar keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus pada umat manusia. Dan disitulah orang-orang Kristiani percaya kepada Tuhan dan datang ke gereja menyembah Tuhan, mendengar firman kebenarannya dan menerima sakramen-sakramen dari gereja. Gereja adalah tempat beribadahnya umat Kristen yang memberi dan beribadah kepada Allah. Dengan demikian, gereja tidak hanya merupakan jembatan antara Allah dan orang-orang percaya, tetapi menjadi jembatan antara Allah dan dunia. Cassian dilahirkan di bagian Eropa, khususnya di Romania. Dia memiliki kehidupan mudanya yang dipengaruhi oleh Evagrius, di mana dia menemukan suatu metode yaitu kontemplatif, di mana kontemplatif itu ia tulis di dalam The Rule of Master. Kematian dari Evagrius yang mempengaruhi dia menemukan kontemplatif itu. Di dalam konferensi dia menuliskan bahwa pemikiran aktif harus setara dengan tindakan-tindakan yang kontemplatif. Hidup tidak hanya tentang kontemplatif atau jalan pemikiran aktif, tetapi harus ada keseimbangan di antara dua itu, yaitu dengan doa kontemplatif. Dan di sini ada pertentangan antara Agustinus dengan Cassian tentang predestinasi, di mana Agustinus mengatakan bahwa Allah lah yang memprakarsai untuk siapa yang ia selamatkan, tetapi Cassian di sini mengatakan bahwa Cassian tidak menyalahkan kodrat Allah, menghormati kodrat Allah Cassian, tetapi dia menyatakan bahwa Allah menunggu respon manusia, yang saya tafsir bahwa Allah menunggu kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Di sini Cassian mengatakan bahwa untuk mencapai puncak kepada Allah harus ada tiap urutan di dalam kontemplatif, di mana dia mengatakan bahwa kontemplasi itu membuat kita menyadari hal-hal atau menyadari arti dari ilahi itu sendiri. Cassian menjabarkan ada tiga tingkat. Tingkat pertama yaitu tingkat yang paling rendah, di mana inilah tingkat di mana kita diharuskan untuk menghindari 8 pemikiran mematikan dari Evagrius, di mana kitab Amsal sebagai pembimbingnya. Yang kedua, tingkat tengah, di mana kita menggunakan akal budi untuk menghapus segala kejahatan, untuk menghapus segala aspek tipuan dunia. Kitab Pengkhotbah sebagai kitab pembimbingnya. Dan terakhir adalah tingkat tertinggi, yaitu puncak dari dua tingkat ini, di mana kita sudah menyadari, kita sudah bisa memahami kasih itu sendiri, kita sudah memahami Allah itu sendiri, yaitu dengan kontemplatif. Dan inilah puncaknya, yaitu kitab Kidung Agung sebagai pembimbingnya. Refleksi dan respon, John Cassian menyadari bahwa kearifan adalah membantu kita untuk menjalankan kontemplatif ini. Jesse Rebecca Sinaga, NIM 7120121277, Benedict dari Nursia. Benedict pada tahun 480 sampai 547 lahir di Nursia dan sekitar 110 km dari Roma, di bawah pengaruh Cassian dan monatisme Mesir. Ia memasukkan banyak praktik biara padang gurun ke dalam biara dan terbentuknya di Eropa Selatan, dan para rahib yang terpilih disebut dengan abbot. Peraturan Benedict ini yang terunik adalah literatur monastik, dan pada tahun 730 peraturan telah ditulis dan dipolakan sesuai Benedict. Dan ia mengatakan bahwa
para rahib hidup berbasiskan komunitas sebagai ideal yang tertinggi, dan ia memperlihatkan bahwa komunitas itu adalah konteks yang baik untuk pertumbuhan dan perubahan, dan ia melihat bahwa para rahib memiliki kemajuan atas itu dan menemukan hidup yang kekal itu. Menurut Benedict adalah manusia itu harus berdoa, beristirahat, dan menjalankan semuanya sesuai dengan keadaan yang stabil. Dan ia juga mengajarkan bagaimana untuk membaca Alkitab dengan baik supaya terbangun suatu pengertian terintegrasi tentang persekutuan dengan Allah, dan membangun kerendahan hati itu bahwa yang harus di Allah, dan membangun kerendahan hati itu bahwa yang harus dimiliki oleh manusia untuk membimbing kita dalam mengalami hadirat Allah, yaitu takut akan Allah serta taat dalam mengikut Allah sehingga ego tunduk kepada kasih dan mengikut kehendak Tuhan, menerima pendapat orang lain, siap menerima dan sebagainya sesuai dengan yang di makalah. Dan kerendahan hakiki pemimpin kita itu, Benedict mengatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki kualitas yang baik. Ia harus berani mempertanggungjawabkan, harus terpelajar, menahan diri, dan juga ia harus memiliki kategori seseorang memiliki kerendahan hati. Dan selanjutnya presentasi kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Georgi yang Agung. Pada tahun 585, Georgi kembali ke Roma untuk membantu Paus Pelagius II. Kecemerlangannya terus melambung, dan ketika Paus Pelagius II tiba-tiba meninggal karena serangan wabah tahun 590, Georgi segera dipilih untuk menggantikannya. Untuk mengerti Georgi, penting diingat bahwa ia menganggap setiap tingkat kehidupan Kristen bermanfaat. Kehidupan kontemplasi diungguli oleh interaksi dinamis antara aksi dan kontemplasi. Kontemplasi adalah menunjukkan perhatian kita pada perkara-perkara surgawi. Tingkat 1, kehidupan aktif. Sumber pengetahuan adalah penumbuhan kebajikan. 4 kebajikan utama adalah kehati-hatian, keadilan, penguasaan diri, dan keberanian. Keempat kebajikan ini membentuk fondasi sifat manusia. Di antara kebajikan teologis, iman, pengharapan, dan kasih. Kebajikan yang tumbuh di tingkat pertama adalah iman. Iman adalah kepastian yang akan hal-hal yang diharapkan, kenyataan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi iman bukan kesadaran tentang dimensi hidup yang bersifat irasional, melainkan fakta bahwa kepercayaan Kristen didasari atas penggunaan akal budi secara benar dan integrasi setiap dimensi sifat manusia kini. Tingkat kedua, kehidupan kontemplatif. Georgi mendefinisikan kontemplasi sebagai perhatian penuh, hormat kepada Allah saja. Sesudah pengembangan keempat kebajikan utama, Roh Kudus mengaruniakan kita dengan 7 karunia anugerahnya, yaitu hikmat, pengertian, nasihat, keberanian, pengetahuan, kesalehan, dan ketakutan akan Tuhan. Georgi menyadari bahwa kondisi kontemplasi hanya mungkin terjadi dengan latihan hati-hati. Kita tidak dapat masuk ke dalam keadaan kontemplasi secara otomatis. Tingkat ketiga, kehidupan aktif dihidupi secara kontemplatif. Dalam tingkat ini menyatakan bahwa suatu keadaan kehidupan aktif dan kontemplatif dalam keadaan saling bergantung. Tingkat inilah kita mengucapkan terima kasih kesempurnaan kepada Allah dan sesama. Kristus adalah penghubung kita, sambil ia menyimbangkan secara sempurna kehidupan batinia kita dengan dunia luar. Kebijakan tertinggi ialah kasih. Georgi sangat jelas berkata, kehidupan aktif merupakan milik banyak orang, kehidupan kontemplatif hanya sedikit. Tanggapan kritis kelompok kami menanggapi tentang Agustinus yang mengatakan bahwa Allah lah yang berdaulat
atas segala hidup manusia. Dia yang menentukan siapa yang mau ia diselamatkan. Kelompok kami menanggapi itu bahwa melalui John Cassian mengatakan bahwa ya Allah itu memiliki kodrat, tetapi dia menunggu respon manusia karena sayangnya dia kepada manusia untuk mengaku dosa-dosanya. Begitu juga tentang kontemplatif yang diutarakan Cassian, Benedict dari Nursia, dan Gregory yang Agung. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu setiap manusia pasti pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Allah yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya dengan pengalamanlah dari jalan kehidupan dan kontemplasi untuk setiap orang dapat mengetahui tanggung jawabnya sebagai umat Kristen. Tetapi banyak orang yang tidak mengenal Allah dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan selalu mengandalkan kepintarannya, kehebatan, dan selalu bersandar pada kepintaran masing-masing. Dengan adanya ajaran keenam ini, manusia dapat mengerti untuk mencapai kehidupan yang kekal. Manusia harus rendah hati, selalu berdoa, menaati ajaran Kristus, dan selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Kritik dan saran dari kelompok 12 kepada kelompok 11. Menurut kami, secara sistematika penulisan makalah sudah bagus dan rapi. Cuma ada beberapa yang tipe dan peletakan tanda baca yang harus disesuaikan lagi. Selanjutnya yaitu pertanyaan kritis. Yang pertama, apa yang menjadi alasan Cassian mengatakan bahwa sasaran tertinggi orang Kristen adalah perjumpaan pribadi dengan Allah? Bagaimana orang Kristen yang setidaknya jarang beribadah dan berdoa, apakah tidak bisa mengalami sasaran tertinggi itu? Sedangkan yang kita ketahui Tuhan adalah Maha Pengasih segala beluk manusia. Berikan pendapat kelompok 11. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah lewat komunitas saja untuk sebagai fondasi dan stabilitas untuk mengalami kemajuan dalam persekutuan dengan Allah, dan apakah sebagai cara untuk menemukan hidup yang kekal? Pertanyaan yang ketiga, dari teori John Cassian yang mengajak kita untuk masuk kepada dunia lain yakni keheningan dan kontemplasi, jika ditarik pada konteks kita sekarang ini semua pada modern dan selalu banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan sehingga hanya sedikit orang yang menerapkan keheningan dan kontemplasi itu sendiri. Maka sejauh mana dan serelevan apa teori ini pada zaman sekarang? Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang menjadi dasar aksi dan kontemplasi pada masa Gregory? Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana dampak kemerosotan gereja sejak kematian Cassian dan Agustinus? Pasti.